Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi tanpa uang, kita tentunya juga tidak bahagia. Karena untuk hidup sehari-hari, semuanya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Seperti pelaku dalam kasus ini, yang awalnya menggunakan uang hanya untuk bersenang-senang, tetapi pada akhirnya terjerumus karena mendewakan uang yang membuatnya rela melenyapkan nyawa orang-orang tercintanya. Nggak pakai lama, watch. Ernest dan Charlene menikah pada tahun 1976 dan merupakan pasangan kaya yang tinggal di lingkungan kelas atas di Castlewood, California. Mereka memiliki seorang putra bernama Ernest ketiga yang dipanggil Ernie dan seorang putri bernama Catherine. Mereka adalah tipikal keluarga yang murah hati, penuh perhatian, serta suportif yang membesarkan anak-anak mereka dalam ajaran Mormon yang taat. Sebagai orang tua, mereka tidak pernah membandingkan kedua anak-anaknya dan mencintai keduanya dengan kepribadian mereka masing-masing. Ernest adalah investor real estate dan hobinya bermain poker yang sering mendapatkan kemenangan. Dia juga mengajarkan putranya Ernie untuk bermain poker dan meneruskan jejaknya. Sebagai keluarga, mereka sangat dekat satu sama lainnya. Walaupun kedua anak-anak telah dewasa dan menikah, mereka selalu menghabiskan waktu dan liburan bersama-sama selama 3 minggu pada setiap musim panas. Sedangkan Charlene istrinya, seorang dosen akuntansi yang dihormati. Dia wanita terpelajar yang suka melakukan aktivitas luar ruangan serta melakukan hiking. Dia dan suaminya memiliki kepribadian yang hampir sama, termasuk dalam melakukan kegiatan amal di gereja. Sang putra Ernie tamat dari California High School di tahun 96 dan melanjutkan kuliah di jurusan ekonomi sambil belajar main poker. Setamat kuliah, dia menjadi seorang pemain poker profesional yang cukup handal karena diajarkan langsung oleh ayahnya yang sudah lebih senior dalam bidang tersebut. Ernie yang berwajah cukup tampan, dikenal sebagai pria egois yang hanya peduli pada diri sendiri. Dia menikah dengan istrinya Robin dan sudah memiliki seorang putra yang juga diberi nama Ernie. Pada Maret 2008, keluarga besar Ernest dan kedua anaknya berencana untuk liburan ke Hawaii. Namun seminggu sebelum hari keberangkatan, sang putri Catherine tidak dapat menghubungi orang tuanya dan setiap kali ditelepon, panggilan selalu dialihkan ke pesan suara. Ketika dia bertanya pada sang abang Ernie, dia juga belum mendengar kabar dari orang tua mereka. Namun seminggu kemudian pada 14 Maret, 911 mendapatkan panggilan yang berasal dari salah seorang pekerja di rumah Ernest. Dia melaporkan telah mencium bau yang sangat kuat dari dalam rumah dan memeriksa sumber bau tersebut. Di sana dia menemukan Ernest dan Charlene telah meninggal dengan kondisi menggenaskan. Polisi yang datang beberapa menit kemudian menemukan keduanya terbaring dalam genangan noda merah. Tubuh mereka dipenuhi dengan luka akibat pukulan, luka tusuk, serta kepala terpisah dari tubuh, dan di antara keduanya kondisi Charlene tampak lebih parah. Hasil forensik menyatakan jika tubuh kedua korban terdapat luka akibat pertahanan diri yang tampaknya mereka sempat melawan si penyerang. Berdasarkan aktivitas telepon, pesan SMS, email, dan koran yang tergeletak di depan pintu, mereka diperkirakan tewas pada tanggal 7 hingga 8 Maret dini hari. Polisi yang melakukan penyidikan menemukan hanya ada satu jalan keluar masuk yang langsung menuju ke jalan utama, dan pintu depan yang merupakan satu-satunya akses masuk ke rumah itu
dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Walaupun semua ruangan bagian lantai 2 tampak telah digeledah, tetapi pada lantai 1 masih terlihat rapi. Tidak ada satupun barang yang hilang, bahkan semua emas dan perhiasan masih utuh tersimpan di dalam kamar Ernest. Sedangkan uang tunai hasil kemenangan main poker sejumlah 156 juta yang berada di kantongnya juga tidak diambil. Berdasarkan kondisi TKP, polisi menduga jika korban mengenal pelaku dengan baik karena telah membiarkannya masuk dan pelaku ingin mengambil sesuatu benda yang spesifik atau sengaja membuat TKP tampak seperti perampokan. Di sekitar tubuh korban juga ditemukan jejak sepatu bernoda merah yang memiliki ukuran nomor sepatu 12. Tetapi anehnya, langkah sepatu tersebut tidak menuju keluar rumah, melainkan hanya berputar-putar melingkari di sekitar tubuh korban, yang hal ini tampaknya sengaja dilakukan untuk membuat kepolisian bingung. Polisi pun memeriksa kedua anak Ernest sebagai orang terdekat keluarga itu. Diketahui putrinya Catherine sejak menikah telah pindah ke Utah, dan dipastikan saat kejadian wanita itu sedang berada di rumahnya. Saat itu kecurigaan polisi justru tertuju pada si sulung Ernie. Walaupun dia mengaku pada malam kejadian sedang berada di rumahnya, tetapi rumah Ernie yang berada di Kota Bree cukup dekat dan berjarak 6 jam perjalanan ke rumah orang tuanya. Saat wawancara, dia mengaku di hari itu sedang berada di Las Vegas untuk permainan poker dan meninggalkan kota itu di siang hari pada jam 12.30. Setibanya di rumah sekitar jam 5 sore, dia pun segera tidur karena kelelahan. Ernie terbangun keesokan harinya pada jam 5.30 pagi sambil bersiap-siap berangkat karena harus ke rumah kakeknya pada jam 7 pagi untuk bermain kartu. Saat itu, dia sendirian di rumah karena istri dan putranya sedang pergi keluar kota. Ernie juga menjelaskan untuk memastikan keberadaannya, polisi bisa memeriksa sinyal ponselnya yang di pagi itu Ernie menyalakan ponsel pada jam 6 pagi. Dan selama wawancara, pria itu secara samar meyakinkan polisi untuk mengecek riwayat ponsel serta kartu kreditnya sebagai alibi yang sangat kuat. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan karena Ernie seolah sudah tahu apa yang harus dikatakannya. Walaupun saat itu Ernie bukanlah tersangka, tetapi karena hal ini, polisi mulai menaruh perhatian khusus dan mulai mencari tahu latar belakangnya. Selama penyidikan, polisi menemukan fakta tentang perselingkuhan Ernie dengan seorang wanita bernama Adrian yang terjadi sejak April 2006. Mereka bertemu di kasino ketika Adrian yang saat itu mengunjungi Las Vegas datang untuk menghadiri konferensi bisnis dan di malam harinya menghabiskan waktu dengan bermain poker. Mereka bermain di satu meja dan Adrian sangat terkesan ketika melihat Ernie yang selalu menang. Dan perkenalan di meja judi ini pun bersambung menjadi perkenalan anggota tubuh masing-masing yang terjadi di dalam kamar hotel. Kisah cinta satu malam ini berlanjut menjadi perselingkuhan panas dengan status percintaan hubungan jarak jauh. Karena Adrian tinggal di North Carolina yang berjarak 37 jam berkendara dari Bree, mereka pun sering bertemu di berbagai kota di Amerika sambil menikmati liburan romantis. Menurut teman-teman serta orang-orang yang mengenal Ernie di kasino, selain tidak disukai, dia juga sombong dalam permainan. Selama 3 tahun belakangan, dia tidak hanya berselingkuh dengan satu wanita, tetapi sering gonta-ganti pacar yang diperkirakan sekitar 10 hingga 15 orang wanita sudah dikencaninya. Wanita itu tentunya tergila-gila karena tidak saja pamer harta, Ernie juga sering membelikan mereka hadiah-hadiah mahal. Dan tidak cukup hanya di Las Vegas, Portland, dan New York, Ernie bahkan mencari wanita
dengan mengiklankan dirinya sendiri di situs Craigslist. Di sana dia memakai nama samaran sebagai Bill Franks yang mencari wanita cerdas dan asik untuk diajak ngobrol atau menemaninya makan malam sambil minum wine. Sebagai pelengkap, di sana dia juga memposting beberapa fotonya yang sedang tersenyum imut. Ketika detektif membawa informasi tentang perselingkuhan Ernie pada istrinya Robin, walaupun tampak kaget, tetapi wanita itu bersedia untuk membantu penyidikan. Robin memberi info bahwa Ernie terlilit hutang pada orang tuanya sejumlah 9,3 miliar yang digunakan untuk membayar rumah, pajak properti, dan pinjaman yang dia ambil untuk menutupi hutang judi. Karena hal ini, sering terjadi pertengkaran di antara Ernie dengan orang tuanya, terutama sang ibu yang religius, menentang Ernie untuk mencari nafkah dari perjudian. Charlene pun menjadi uring-uringan setiap kali Ernie bermasalah dengan keuangannya. Walaupun dia sering menang, namun akhir-akhir ini Ernie mengalami banyak kekalahan. Diketahui Ernie juga berhutang pada rentenir dan tunggakan kartu kreditnya dengan total 11,6 miliar yang tidak sanggup dibayarnya. Ketika polisi memeriksa rekaman CCTV di sepanjang jalan menuju Castlewood, pada jam sekitar terjadinya pembunuhan tersebut, mereka melihat sebuah mobil convertible berwarna merah yang mirip seperti mobil Ernie. Mobil itu menuju ke rumah Ernest dan meninggalkan daerah tersebut 4 jam setelahnya. Namun ketika polisi menanyainya di stasiun, lagi-lagi Ernie tidak memberikan jawaban yang pasti. Dia pun pergi dari sana sambil mengendarai mobil ayahnya dan meninggalkan Robin serta putranya di kantor polisi. Polisi pun kemudian menggeledah mobil convertible merah yang ditinggalkannya di rumah, tetapi tampaknya mobil itu sudah dibersihkan dan tidak ditemukan bukti apapun juga. Untuk mengorek pengakuan dari Ernie, polisi pun bekerja sama dengan sang istri Robin. Ketika Ernie yang saat itu menghilang entah kemana dan menelpon ke rumahnya, dalam percakapan yang direkam, Robin berusaha memancing dengan mengatakan jika Ernie terekam dalam CCTV yang ditemukan oleh polisi. Tetapi Ernie yang sadar jika panggilan tersebut kemungkinan disadap, memilih tidak mau menjawab pertanyaan itu. Dalam penyidikan lainnya, diketahui jika sebelum kejadian, Ernie sempat meminta temannya untuk membelikan senpi yang permintaan tersebut ditolak. Hal ini menunjukkan jika Ernie telah berniat untuk melenyapkan orang tuanya. Setelah menggali lebih dalam tentang masalah keluarga ini, polisi pun mengetahui tentang harta warisan milik Ernest. Ernest dan Charlene diketahui akan mewariskan harta warisan mereka pada kedua anaknya yang masing-masing berjumlah jutaan dolar yang hanya bisa mereka dapatkan saat telah berusia 30 tahun. Dan saat kejadian, Ernie yang masih berusia 29 tahun sebentar lagi akan ulang tahun yang ke-30. Dan dari informasi tersebut, polisi pun meyakini jika motif kasus ini berkaitan dengan warisan. Yang terjadi di malam itu, Ernie melenyapkan orang tuanya ketika mereka menagih hutang. Karena pada tahun itu sedang terjadi kesulitan ekonomi, sehingga Ernest membutuhkan uang tersebut. Namun Ernie yang juga tidak punya uang, merasa kesal hingga terjadi pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan. Seperti telah menyimpan dendam dan marah, dia pun melakukannya secara brutal. Ernie pun berhasil ditangkap pada 23 Februari 2009 saat pria itu sedang berada di Las Vegas. Dalam persidangan yang dilakukan 3 tahun setelahnya, jaksa menemukan bukti baru yang memberatkan Ernie. Di TKP, mereka menemukan kertas garansi dari pembelian sebuah tongkat baseball bermerek Nike, yang tongkat itu sendiri tidak ditemukan di rumah Ernest. Dengan bukti tersebut, polisi menduga jika tongkat itu dibeli Ernie sebagai senjata pembunuhan. Yang setelah dilacak, Ernie membeli tongkat tersebut bersamaan dengan sepasang sepatu berukuran 12 serta sarung tangan dari merek yang sama.
Tentunya Ernie sengaja membeli sepatu 2 nomor lebih besar dari sepatunya dengan tujuan untuk mengelabui polisi. Berdasarkan pelacakan, barang-barang itu dibelinya di salah satu outlet Nike di kota Primm yang berada di perbatasan California Nevada yang sering dilewatinya saat akan menuju ke Las Vegas. Dia membelinya di tanggal 7 Maret yang dibayar secara tunai agar tidak bisa dilacak. Dan 3 bulan kemudian, Ernie pun divonis hukuman penjara 2 kali seumur hidup tanpa bisa bebas bersyarat. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.